Halo guys, Mimin di sini dan ini adalah alur cerita film Super Me. Di awal film kita diperkenalkan dengan seorang pemuda bernama Sang Yu. Sang Yu adalah seorang penulis skrip yang punya masalah dengan tidurnya. Setiap kali ia tertidur, Sang Yu akan mengalami mimpi basah. Maksud Mimin mimpi buruk. Di dalam mimpinya itu, ia dibunuh, disiksa dan dikejar-kejar oleh makhluk misterius. Kejadian itu terjadi terus-menerus setiap kali Sang Yu membejamkan matanya. Mengalami sakit yang luar biasa membuat Sang Yu tidak berani memejamkan matanya lagi. Hal itu membuatnya mengalami insomnia yang sangat parah. Pekerjaannya menjadi berantakan, uang tabungannya terkuras habis karena biaya konsultasi dengan dokter, psikiater hingga orang pintar. Namun hasilnya tetap nihil. Mimpi buruk Sang Yu justru semakin parah. Sang Yu bahkan tak mampu membayar uang sewa apartemennya yang sudah berbulan-bulan tertunggak. Setiap kali si pemilik hendak menagih, Sang Yu kabur melalui jendela. Di depan gedung apartemennya ada seorang bapak tua penjual martabak. Karena kelaparan, Sang Yu berniat membeli martabak itu. Namun uangnya hanya cukup untuk membeli martabak tanpa telur. Di depan gedung itu juga terdapat sebuah kafe bernama Cafe Flower. Pemiliknya adalah seorang gadis bernama Hua. Sang Yu sudah lama naksir dengan Hua, tapi dia tidak berani mengungkapkan perasaannya itu. Melihat penampilan Sang Yu yang lusuh, si Pak Tua menjadi kasihan. Lalu dia menambahkan telur ke dalam martabak yang dipesan oleh Sang Yu. Secara gratis tentunya. Saat bersiap-siap ingin menyantapnya, tiba-tiba Sang Yu dihampiri oleh seorang pria bernama Sanji. Kemudian Sang Yu pun lari. Namun pada akhirnya Sanji berhasil menangkapnya. Lalu dia membawa Sang Yu makan di sebuah restoran. Sanji ini adalah rekan kerja Sang Yu. Dia menagih skrip yang belum juga ditulis oleh Sang Yu. Padahal ia sudah menerima bayarannya. Uangnya tersebut sudah Sang Yu habiskan untuk biaya pengobatannya. Sang Yu kemudian menceritakan mimpi buruk yang ia alami. Tapi Sanji justru menganggap kalau Sang Yu sudah gila dan banyak alasan. Sanji memberi waktu 10 hari agar Sang Yu menyelesaikan naskahnya. Lalu Sang Yu pun pulang. Bagaikan jatuh ditimpa tangga, Sang Yu juga diusir dari apartemennya. Semua barang-barangnya dikeluarkan. Di sebuah kafe, Sang Yu mencoba menyelesaikan naskah yang ia tulis. Tapi sayangnya, Sang Yu tidak bisa fokus menulis karena sedang kelaparan. Sang Yu berniat mengambil makanan sisa yang ada di meja lain. Tapi sayangnya, tiba-tiba seorang pria lebih dulu mengambil makanan sisa itu. Setelah itu, pria tersebut berubah menjadi sesosok bayangan dan mencekik Sang Yu dengan sebuah rantai besar. Dalam kesakitan, Sang Yu meronta-ronta mencoba melepaskan diri. Lalu tiba-tiba Sang Yu pun terbangun. Ternyata itu hanyalah mimpinya. Dan pria itu adalah sosok pria misterius yang selalu menyiksanya. Sang Yu pun menyadari semua barang-barangnya telah hilang dicuri, termasuk laptopnya. Yang tertinggal hanyalah HP yang tersimpan di sakunya. Lalu ia mengirim pesan kepada Sanji. Dia meminta maaf karena tidak bisa menyelesaikan naskahnya. Sang Yu semakin putus asa. Dia bahkan tak bisa lagi membedakan antara kenyataan dan mimpi. Lalu dia naik ke atas gedung berniat untuk mengakhiri hidupnya. Ketika Sang Yu hendak melompat, tiba-tiba si patua penjual martabak menawarkan martabak telur gratis kepada Sang Yu. Mendengar itu, Sang Yu membatalkan niatnya dan memakan martabak itu dengan sangat lahap. Si patua pun bertanya masalah besar apa yang dihadapi oleh Sang Yu, sampai memutuskan untuk lompat dari gedung. Dengan menangis, Sang Yu menceritakan masalah mimpi buruk yang dihadapinya. Kemudian, Pak Tua itu memberinya nasihat. Dia bilang, ketika kamu mengalami mimpi buruk dan ingin kembali ke alam nyata, ucapkanlah, aku hanya bermimpi. Pada malam hari, Sang Yu menjual HP-nya untuk membeli makanan di minimarket. Di minimarket itu, Sang Yu mencoba mencuri barang-barang, tapi batal. Karena dia menyadari ada CCTV yang memantaunya. Tak lama, Sang Yu dihampiri oleh Hua, pemilik kafe yang ia taksir. Hua merasa kasihan melihat keadaan Sang Yu yang miris. Lalu ia menawarkan bantuan. Tapi tiba-tiba Hua berubah menjadi sosok pria misterius. Itu berarti Sang Yu berada di alam bawah sadar.
Di dalam keadaan terdesak, Sang Yu teringat akan kata-kata Pak Tua penjual martabak. Kemudian ia mengucapkan kata-kata itu. Sosok itu pun kemudian menghilang. Tapi anehnya, Sang Yu tanpa sengaja membawa pedang milik pria itu ke dalam dunia nyata. Si pemilik minimarket yang menyaksikan kejadian itu pun terlihat kebingungan dengan apa yang baru saja terjadi. Begitu juga dengan Sang Yu yang terlihat keheranan kenapa bisa pedang yang ada di dalam mimpinya terbawa ke dunia nyata. Lalu dia menjual pedang itu ke sebuah pasar gelap khusus barang-barang antik. Melihat pedang yang dibawa oleh Sang Yu, mereka berebut ingin membelinya dengan harga yang lumayan tinggi. Sadar kalau pedang yang dibawanya adalah benda yang bernilai jual tinggi, kemudian Sang Yu menjualnya ke tempat pegadaian barang antik yang resmi. Di sana, pedang itu laku terjual seharga 20.000 yuan. Sang Yu kemudian menggunakan uang itu dengan makan di restoran mahal, membeli pakaian mewah, laptop, dan menyewa kamar hotel bintang 5. Penampilannya yang lusuh berubah menjadi lebih rapi. Kalau sebelumnya Sang Yu takut untuk tidur, sekarang dia justru sengaja menelan obat tidur untuk membantunya bisa tidur dan bermimpi. Di alam mimpinya, Sang Yu terbangun di ruangan itu. Seperti biasa, sosok pria misterius itu kembali membunuh dan menyiksanya. Setelah bergelut dan merasakan sakit yang luar biasa akibat tertikam, Sang Yu berhasil merampas kampak itu dan membawanya kembali ke alam nyata. Lalu dia pun menjualnya lagi. Si pembeli sudah mulai penasaran dari mana Sang Yu mendapatkan barang-barang berharga tersebut. Lalu Sang Yu menggunakan uangnya untuk berfoya-foya, mabuk-mabukan di bar elit ditemani dengan gadis-gadis cantik. Dalam keadaan mabuk, Sang Yu kembali tertidur. Kali ini ia memegang sebuah majalah tentang museum barang antik mewah. Tak lama ia diburu lagi oleh sosok pria misterius itu. Akibatnya Sang Yu terluka parah sampai ia tak mampu membawa benda ikut bersamanya. Kemudian ia memutuskan untuk bangun, meminum pil tidur, dan kembali lagi ke alam bawah sadarnya. Dengan tenaganya yang sudah kembali pulih, Sang Yu pun berhasil membawa 2 benda. Si pembeli barang-barang itu pun berusaha mengorek informasi dari mana Sang Yu mendapatkan benda-benda bernilai jual tinggi itu. Tapi Sang Yu tak sebodoh itu untuk buka mulut. Di tempat lain, Sanji berhasil menemukan Sang Yu. Melihat itu, Sang Yu mencoba untuk kabur. Kemudian ia melihat tampangnya di depan kaca. Ia sadar kalau kini dia bukanlah penulis miskin lagi. Lalu Sang Yu membawa Sanji ke sebuah restoran mahal. Dan dia memberikan Sanji uang sebesar 20.000 yuan, 4 kali lipat lebih besar dari hutangnya. Sanji terlihat heran, bagaimana bisa Sang Yu bisa sukses dalam waktu cepat. Keesokan harinya, Sang Yu pergi menemui Hua di kafenya, dan dia memesan segelas kopi. Tak lama, dia memberanikan diri mengajak Hua bicara. Sang Yu bertanya kenapa Hua ingin menjual kafenya. Hua bilang kalau kafenya ini rugi karena sepi pelanggan. Lalu Sang Yu bertanya berapa harga kafe tersebut. Sang Yu sepertinya berniat untuk membelinya. Lalu pada malam harinya, Sang Yu curhat tentang Hua pada Sanji sambil minum-minum. Setelah itu, Sanji mengantar Sang Yu yang tengah mabuk berat ke kamar hotelnya. Sanji yang penasaran mencoba mencari tahu dari mana kekayaan Sang Yu berasal. Tapi yang ia temukan hanyalah sebuah buku promo tentang emas. Lalu tiba-tiba Sang Yu meronta-ronta di dalam tidurnya. Tak lama ia terbangun dengan membawa sejumlah emas di kedua tangannya. Dari sini Sanji akhirnya tahu kalau Sang Yu memiliki kekuatan super. Dan dari kemampuannya itulah ia menjadi kaya raya. Keesokan harinya Sang Yu membeli kafe Hua. Ia menyuruh Hua untuk tetap menjalankan bisnis kafenya dengan keuntungan dibagi 2. Lalu, Hua bertanya kepada Sang Yu apakah dia punya waktu. Malam harinya, Sang Yu mengajak Hua dinner di sebuah restoran mahal. Di sana, Hua menjelaskan kalau dia tahu tujuan Sang Yu membeli kafenya. Pada tengah malam, Sang Yu kembali untuk tidur. Tapi kali ini ada Sanji yang bertugas untuk menjaganya selama dia berpetualang di alam bawah sadar. Di dalam mimpi, Sang Yu berada di sebuah tempat penyimpanan uang. Kali ini, Sang Yu mengalahkan sosok itu dengan mudah.
Sang Yu juga punya kekuatan baru, yang mana mampu menggerakkan benda-benda. Lalu, Sang Yu kembali ke alam nyata dengan 2 tas besar penuh dengan uang. Keesokan paginya, Hua terlihat kewalahan melayani pengunjung yang memadati kafenya. Pantas saja, Sang Yu sengaja memberi uang kepada setiap pengunjung yang mau singgah. Hal itu bertujuan agar Hua bisa kembali bersemangat menjalankan bisnis kafenya. Sang Yu juga melihat Pak Tua penjual roti yang menolongnya waktu itu. Tak lama, tiba-tiba di gerobak Pak Tua itu jatuh sejumlah uang pemberian dari Sang Yu. Malam harinya, Sang Yu mengantar Hua pulang. Hua bertanya kenapa Sang Yu tidak bekerja. Sang Yu bilang kalau dia bekerja pada malam hari. Di depan Hua, Sang Yu mengaku kalau dia adalah penulis naskah. Scene film pun berpindah di alam mimpi, di mana Sang Yu berusaha mencuri mobil mewah dan dia berhasil. Sang Yu mengambil mobil itu untuk mengantar Hua pulang, lalu menyuruh Hua yang menyetirnya. Lalu ada kilas balik saat Sang Yu remaja. Ternyata dia sudah lama jatuh cinta pada Hua, yang kala itu adalah penyanyi kafe. Sang Yu juga sempat memperkenalkan dirinya kepada Hua, tapi entah kenapa Hua tak mengingatnya. Keduanya sudah semakin dekat dan berpacaran. Sang Yu kembali bersemangat dalam menulis naskah, pekerjaan yang sangat disukainya. Sang Yu sangat berambisi untuk menjadi penulis terkenal, sampai-sampai dia rela menyogok para produser film dengan uang ratusan juta agar mereka mau memakai jasanya. Singkat cerita, Sang Yu pun berhasil menjadi penulis skrip terkenal. Kemudian Sang Yu kembali menjelajahi alam bawah sadarnya. Kali ini ia berada di tempat di mana terdapat banyak sekali harta karun. Di tengah tumpukan bukit harta karun itu terdapat sosok pria menyeramkan yang tengah dirantai. Tidak diketahui dia siapa. Kemungkinan dia adalah Raja Zolim zaman dulu alias Fir'aun. Sebut saja dia monster. Lalu Sang Yu mengambil sabuk yang ada pada monster itu. Secara perlahan tubuh monster itu pun menghilang berubah menjadi abu. Sang Yu sampai terkagum-kagum melihat sabuk itu. Sang Yu sudah mulai merasa jenuh karena sudah tak ada lagi tantangan di dalam hidupnya. Karena semua bisa ia dapatkan dengan mudah. Lalu Sanji memberi usul agar Sang Yu membangun sebuah menara khusus untuk dirinya dan membantu kaum miskin di seluruh dunia. Sang Yu melatih diri untuk jujur kepada Hua kalau dia sudah lama jatuh cinta pada dirinya sejak remaja. Sang Yu ingin tahu kenapa Hua bisa lupa dengan dirinya, karena dia mulai merasa ragu apakah Hua menerimanya karena dia sekarang sudah menjadi pemuda yang kaya. Lalu tiba-tiba sebuah pedang menancap pada dadanya, tapi tak terlihat pria misterius yang selama ini menyiksanya di alam bawah sadar. Sang Yu mulai khawatir bagaimana sosok itu bisa menyerangnya di alam nyata. Dia mulai ragu apakah hidupnya selama ini hanyalah mimpi. Lalu Sanji datang dan melihat Sang Yu sedang galau. Sang Yu bilang kepada Sanji apakah dia akan menerima balasan atas semua yang sudah dia ambil. Sanji terlihat kebingungan dengan semua ucapan Sang Yu. Saat ingin tidur, Sanji datang seperti biasa untuk mengawal Sang Yu yang ingin masuk ke alam mimpinya. Tapi Sang Yu bilang kalau dia hanya ingin tidur sendirian malam ini. Sang Yu mencoba beristirahat secara normal, tapi tetap saja dia mengalami mimpi buruk seperti biasanya. Sang Yu berada di atas sebuah gedung pencakar langit. Di sana ia bertemu dengan sosok pria misterius yang menyerangnya. Sang Yu kaget mengetahui pria itu adalah sosok dirinya sendiri, yang perlahan menghilang menjadi abu. Lalu Sang Yu terbangun dengan bekas luka akibat serangan yang dialami selama ini di alam bawah sadarnya. Anehnya, bekas luka itu juga terbawa ke alam nyata, sama halnya dengan benda yang ia curi selama ini. Keesokan harinya, saat ingin menemui Hua di kafe, Sang Yu kembali mengalami serangan misterius yang sama. Lalu tiba-tiba Sang Yu diculik dengan dibawa oleh sebuah mobil. Ternyata yang menculiknya adalah anggota gangster. Ketua gangster itu bernama Qiang. Salah satunya adalah pria yang terlihat di Pegadaian. Sang Yu menawarkan 10 juta dolar agar Qiang mau melepaskannya dan jangan pernah mengganggunya lagi.
Qiang setuju dengan tawaran itu. Tak lama berselang, Sanji mengantarkan uang itu kepada anak buah Qiang. Setelah uang itu ada di tangan mereka, tiba-tiba Sanji juga ditahan bersama dengan Sang Yu. Lalu Qiang mengecek HP milik Sang Yu. Diketahui bahwa uang di rekening miliknya berjumlah lebih dari 300 juta dolar. Qiang merasa tebusan 10 juta dolar tersebut terlalu sedikit. Dia menginginkan lebih dari itu. Sang Yu bilang kalau hidupnya tak akan lama lagi. Baginya uang tidak penting. Kemudian Sang Yu membawa Qiang ke rumahnya. Setelah itu Sang Yu membawa anggota gangster itu ke dalam ruangan rahasianya, yang terdapat banyak sekali harta karun yang dia kumpulkan selama ini. Tak lama Hua datang menemuinya melalui monitor suara. Sang Yu memaksa Hua agar segera pergi dari tempat itu. Tapi Hua tetap masuk. Akibatnya dia juga disandra oleh Qiang. Melihat Hua dalam bahaya, Sang Yu bilang kalau ia bisa mendapatkan uang lebih banyak lagi, asal Qiang mau melepaskannya. Qiang yang dari awal sudah penasaran berniat mencari tahu seperti apa pekerjaan Sang Yu sebenarnya. Situasi berubah menjadi kacau. Lalu Sanji terbangun kemudian menyerang mereka. Sementara Sang Yu tertikam saat berusaha melepaskan diri. Lalu Qiang melepaskan pistolnya. Beruntung Sang Yu, Hua, dan Sanji sudah berhasil keluar dari ruangan itu. Keadaan Sang Yu sudah semakin sekarat. Ia bahkan tak mampu berjalan lagi. Tak lama berselang, anak buah Qiang datang memburu mereka. Sanji berusaha menghalangi mereka agar Hua bisa menyelamatkan Sang Yu naik ke atas. Akibatnya Sanji tewas di tangan anak buah Qiang. Lalu Sang Yu mencoba melawan salah satu anak buah Qiang yang bertubuh besar, namun gagal. Sang Yu justru semakin sekarat. Lalu tiba-tiba Sang Yu kembali ke alam bawah sadarnya. Sang Yu berada di sebuah istana batu yang telah usang dan menjadi puing-puing. Lalu ada kilas balik menunjukkan proses Sang Yu miskin hingga menjadi kaya raya seperti sekarang. Lalu Sang Yu mulai menyadari kalau semua yang ia alami ini adalah balasan atas keserakahannya selama ini, menggunakan kekuatannya untuk memperkaya diri. Sang Yu berusaha kembali ke alam nyata dengan mengucapkan aku hanya bermimpi, tapi tak berhasil. Dia terjebak di alam bawah sadarnya sendiri. Tak lama berselang, Sang Yu berubah menjadi sosok monster yang sabuknya dia curi. Lalu dia memecahkan dinding batu yang menghalanginya untuk masuk ke alam nyata. Tak lama monster itu masuk ke dunia nyata, lalu menyerang dan membunuh Qiang dan anak buahnya. Pada saat yang bersamaan, Sang Yu juga sudah kembali. Kemudian monster itu mendekati Sang Yu berniat untuk membunuhnya. Lalu Sang Yu mengucapkan kata aku hanya bermimpi. Dan tiba-tiba Sang Yu kembali ke masa lalu. Secara bersamaan, benda-benda yang ia jual selama ini juga ikut lenyap. Karena Sang Yu kembali pada saat ia berada di depan minimarket ketika Hua berniat untuk menolongnya. Dan dari sini Hua membantu Sang Yu menata hidupnya kembali, menjalani kehidupan yang normal seperti biasanya. Sang Yu berhasil sembuh dari masalah tidurnya. Pekerjaannya pun sebagai penulis semakin membaik. Suatu hari Sang Yu membeli martabak si Patua. Lalu Patua itu mengembalikan uang yang sebelumnya diberikan oleh Sang Yu. Ternyata si Patua tersebut juga pernah mengalami apa yang dialami oleh Sang Yu, menukar jiwanya untuk kekayaan. Menyadari itu, Sang Yu terlihat kebingungan dan cerita pun selesai. Oke guys, itulah alur cerita film Super Me. Semoga kalian suka dengan alur cerita film kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.